Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi membacanya. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang resah dan gelisah saat kau mulai menjauh. Yang resah dan gelisah saat kamu mulai menjauh. Ada seseorang yang mulai resah dan gelisah saat kamu menjauh, ya teman-teman. Siapa sih orang ini dan bagaimana cerita kalian? Semoga hal baik akan terjadi selama pembacaan ini. Yang resah dan gelisah saat kamu mulai menjauh, ya teman-teman, kayak kamu itu merasa kayak sudah lelah, sudah capek sama orang ini. Kayak kamu merasa kayak udah deh, aku udah merasa cukup. Kamu sudah merasa melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi orang ini atau mengusahakan hubungan kalian. Jadi ini adalah energi dari kamu yang sudah mulai mungkin putus asa, capek, lelah gitu ya teman-teman, terhadap menghadapi si orang ini gitu loh ya, atau hubungan ini ya. Jadi kamu memilih untuk menjauh, dan karena kamu tuh merasa kayak seberapapun kamu berusaha yang terbaik, toh dia akan tetap seperti itu sama kamu. Itu yang kamu rasain ya. Tapi di satu sisi, si orang ini tetap merasakan kamu, atau bahkan dia pun masih merasakan ada energi magnet tarikan. Jadi meskipun kalian sama-sama menjauh, energi magnet atau tarikan di antara kalian itu masih sangat kuat ya, meskipun sama-sama menjauh ya teman-teman. Oke. Yang susah dijelasin sama kata-kata ya. Jadi kayak mungkin kalian udah lelah, capek, tapi kok energinya masih ada terus. Oke, dan kamu berusaha untuk menjauh, untuk bisa taking control lagi sama hidup kamu, taking control lagi sama keadaan kamu. Ya teman-teman, kalau yang Sora lihat di sini, karena ya itu tadi Sora udah bilang, kamu mungkin udah capek banget ya sama situasi yang gak jelas, kamu kehilangan power sama situasi dan keadaan kamu. Oke, dan kamu akhirnya merasa kayak mungkin ini saatnya untuk aku membuka kesempatan untuk orang lain ya. Mungkin ada orang lain di luar sana yang bisa lebih baik untuk kamu daripada si orang ini ya. Kamu kayak pingin lebih mengutamakan diri kamu sendiri daripada orang lain. Jadi kamu tuh kayak karena kamu selama ini sudah memberikan segalanya buat dia ya, kamu tuh jadi kayak pingin sudahlah, ini mungkin saatnya aku mengutamakan diriku daripada orang lain ya. Jadi kamu berusaha untuk menjauh, mencari sesuatu yang baru ya. Dan kamu sudah punya energi keikhlasan untuk kepingin orang itu pergi dari dalam hidup kamu gitu loh. Jadi kayak udahlah, kalaupun kamu harus pergi ya sudah, kalaupun dia harus pergi, kamu sudah benar-benar punya energi yang namanya letting go ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat dulu siapa sih orang ini sebenarnya. Kita lihat teman-teman, di sini ada energi dari siapa yang sesungguhnya kayak kamu resah dan gelisah saat kamu menjauh ya. Orang ini itu sebenarnya punya banyak impian, punya banyak harapan, dan punya banyak keinginan ya. Dan mungkin banget orang ini menjadikan kamu salah satu orang yang kamu tuh jadi inspirasi buat dia. Kamu sangat mungkin terkoneksi sama dia melalui networking kalian atau melalui sosial media ya. Orang ini begitu banyak mengalami penderitaan karena ada begitu banyak beban, karena begitu banyak hal yang harus dia korbankan, termasuk mungkin mimpi dan harapannya teman-teman ya. Jadi orang yang harus mengorbankan mimpi dan keinginannya karena situasi dan keadaan ya. Orang ini secara solid punya sebuah ikatan spiritual sama kamu. Orang ini sangat mengutamakan keluarganya dia ya. Orang yang cukup kokoh dengan keinginannya dia, dan orang yang masih berusaha untuk growing terhadap situasi dan keadaannya ya. Ini adalah situasi di mana orang ini ya sangat mungkin banget mengalami situasi di mana dia tuh ngerasa buntu sama situasi, sama keadaannya. Karena kenapa? Keadaan dia itu benar-benar nggak sehat teman-teman. Nggak sehat secara pikiran, nggak sehat secara mental, secara keuangan, secara keseluruhan dia itu mengalami situasi yang nggak sehat. Jadi sangat mungkin banget karena keadaan dia yang seperti itu membuat dia stres ya teman-teman. Oke.
Dan di satu sisi orang ini penuh dengan banyak mood yang mungkin jadinya marah-marah, sedih, kecewa, emosinya banyak yang negatif teman-teman. Kenapa? Karena orang ini banyak banget ya mengalami kekecewaan atau kesedihan di dalam hidupnya. Oke. Apa yang dia rasakan setelah kamu menjauh? Energi twin flame kalian masih sangat terasa buat orang ini. Jadi meskipun kamu menjauh, koneksi di antara kalian masih ada, dia masih bisa merasakan energi twin flame. Dan orang ini mulai kepikiran, mulai overthinking. Kamu kenapa yang ngejauh? Apakah kamu sudah ngejauh ada yang lain? Apakah kamu sudah ngejauh itu memang kamu udah dapat pengganti yang lebih baik daripada aku? Atau aku melakukan sesuatu sama kamu? Jadi mulailah dia. Kenapa dia resah dan gelisah? Karena dia mulai overthinking teman-teman. Ngerasa bersalah gitu loh ya. Oke. Dan dia ngerasa jadinya kayak, apakah kamu menjauh dari aku karena kamu ingin membebaskan diri kamu? Gitu loh. Itu yang dia rasain gitu. Kalau mungkin sama ini dia ngerasa dia itu mungkin memberikan kamu tekanan, memberikan kamu banyak masalah gitu loh ya. Dan di satu sisi dia ngerasa bahwa ataukah mungkin kamu itu ya, kamu itu menjauh dari dia karena kamu ingin mengejar sesuatu yang kamu masih inginkan. Artinya dia ngerasa kayak mungkin ada tujuan lain yang pengen kamu kerjain ya. Dan dia menyadari teman-teman ya, kenapa kamu menjauhi dia juga mungkin karena dia tidak bisa melakukan tidak bisa memproving atau tidak bisa menunjukkan dengan nyata ya aksinya dia untuk menunjukkan pembuktian perasaan dia sama kamu teman-teman ya. Kenapa? Ini sangat mungkin banget karena kamu ngerasa mungkin dia banyak bicara tanpa bisa membuktikan gitu loh dengan perilakunya. Dan orang ini berpikir, apakah kamu sudah ada cinta yang baru? Tadi kan Sora udah bilang, orang ini resah dan gelisah. Kenapa? Overthinking, dia takut kamu udah ada yang cinta yang baru. Ya. Dan di sini dia semakin baru merasa mulai terbuka. Apa sih sebenarnya kamu tuh artinya buat dia? Ketika kamu menjauh, dia tuh bisa lebih terbuka matanya untuk melihat kenyataan yang ada. Gitu loh ya. Apalagi di sini ada yang third party situation. Selain keadaan dia yang nggak kondusif, jadi di sini ada yang mungkin third party situation. Dia menghadirkan orang ketiga, teman-teman. Ya. Jadi jelas kamu capek dan mungkin ini bukan yang pertama sehingga kamu merasa pingin ya sudah menjauh aja. Tapi di satu sisi ada perasaan gelisah karena dia merasakan kamu adalah the one yang mungkin sama ini dia cari. Kamu adalah the one yang sama ini dia inginkan. Maaf, belum siap. Dan di sini masih tersisa teman-teman. Dia masih tersisa kayak harapan apakah mungkin kamu masih mungkin balik gitu ya. Kenapa? Karena mata dia baru mulai terbuka nih. Ya. Kalau kamu mungkin satu-satunya. Perasaan kepikiran dia, stresnya dia, itu kan menunjukkan kalau dia punya perasaan yang kuat sama kamu. Kita lanjutkan ya. Teman-teman, meskipun kamu menjauh, koneksi di antara jiwa masih terus ada. Selalu dia merasa terkoneksi sama kamu. Dan dia tuh tahu kamu sekarang sedang menjauh atau lari dari dia. Dia mulai merasa nih, mulai merasa dan menyadari kalau ini adalah energi kamu kabur dari dia. Dan ada energi penyesalan. Kenapa dia resah dan gelisah? Karena dia merasa dia menyesal telah melewatkan kesempatan yang selama ini mungkin kamu sudah berikan sama dia. Seharusnya dia tidak mengkhianati kamu. Harusnya dia bisa lebih berusaha. Harusnya dia menghargai. Energi perasaan bersara yang sangat besar. Karena dia tahu dia telah memberikan rasa sakit sama kamu. Tapi teman-teman, di sini dia juga merasa ada energi belum kelar, unfinished business. Artinya mungkin masih ada unek-unek yang mau disampaikan, masih ada hal yang belum selesai gitu ya. Karena kan di sini ada energi kamu tuh kabur dan menghindar ya. Jadi belum benar-benar secara official ngucapin kata tamat atau udahan. Dan di sini kayak dia merasa mungkin banget kamu menjauh dari dia karena kamu ingin membersihkan pikiran dan hati dan perasaan kamu. Oke. Orang ini seperti masih belum melangkah.
Karena juga mungkin di sini dia masih bingung apa yang harus dia lakukan ke depannya sama hubungan kalian. Orang ini masih terus membayang-bayangi kamu. Ya, jadi kenapa orang ini ngerasa bersalah? Karena di sini ada energi dari merasa masih terus terbayang soal kamu. Dia seperti merasa aku harus memberikan kamu waktu. Artinya orang ini kalaupun dia belum ada pergerakan, karena dia merasa kayaknya aku tuh harus kasih kamu waktu dulu. Mungkin waktu untuk healing, mungkin waktu untuk berjeda dulu, menyembuhkan dulu rasa sakit gitu loh ya. Kenapa? Dia berharap dengan waktu yang berlalu, dia masih punya kesempatan nanti untuk memperbaiki koneksi kalian. Kalau sekarang langsung dia merasa kayaknya nggak mungkin juga kamu akan mau terima. Dan di sini kan dia memang harus menyelesaikan dulu third party situation dia. Ini third party sangat kuat, ya. Dan di sini dia menyadari menghadirkan orang ketiga ternyata bukan solusi. Dia pun tidak pernah menyangka teman-teman kalau kamu sampai akan mengambil satu tindakan untuk seperti sekarang. Kamu mengambil tindakan kayak ya udah aku menjauh aja dari kamu. Itu tidak pernah dia pikir gitu, tidak pernah dia duga. Ya. Dia merasa benar-benar bersalah atas apa yang sudah dia lakukan, dia yang telah merusak hubungan ini. Tapi kontrak jiwa masih ada. Orang ini banyak mendapatkan pembelajaran. Apa sih perasaan dia sesungguhnya seperti sama kamu tuh seperti apa? Ikatan sesungguhnya itu seperti apa gitu. Dan itu tidak bisa dia lupakan meskipun kamu menjauhi dia. Orang ini masih menyimpan harapan. Gitu loh. Dia membebaskan kamu, tapi dalam satu sisi dia masih mau ada harapan di sana. Ada energi penyesalan, ya, rasa bersalah, penyesalan, apa yang sudah terjadi. Ya. Dia berharap segala sesuatu tuh bisa lebih baik. Artinya dia menyesali apa yang sudah terjadi seandainya dia bisa mengulang waktu. Tapi di sini teman-teman banyak dari kalian yang sudah bulat dengan keinginan membuka diri untuk yang lain. Ya. Kamu benar-benar narik diri dari dia. Jadi ini adalah energi yang memang berat sebelah. Kenapa? Karena kamunya sudah benar-benar kepingin jaga jarak dan pingin membuka diri kamu untuk orang lain aja. Karena kamu merasa segala sesuatu nggak balance sekarang. Oke. Di situ pasti ada energi di mana kalian itu takut orang ini kembali. Pertanyaannya selalu sama, Sora, ketika dia kembali, memangnya dia sudah benar-benar serius? Memangnya sudah benar-benar ingin sama kamu? Kita lihat ya 3 kartu. Energi hati. Teman-teman, di sini ada energi yang dimana dia itu hatinya selalu bercabang. Meskipun kamu pergi, sepanjang perjalanan panjang ini selalu ada kamu di sana di dalam hatinya dia. Apapun yang terjadi, ya, kamu selalu ada di dalam jalan hati dan perasaannya dia. Ya, jadi meskipun mencoba untuk menjauh, pada akhirnya selalu ada jalan atau selalu ada pilihan untuk hatinya itu kembali ke kamu. Jadi gini, itu seperti sebuah kapal yang selalu melalang buana mungkin ya ke sana dan kemari. Tapi pada akhirnya kamu cuma satu-satunya pelabuhan di hatinya dia. Itu yang Sora lihat di kartunya Sora. Ya. Ketidakhadiran kamu akan selalu membawa kerinduan buat dia. Dan orang ini mencoba untuk bertanggung jawab sama apa yang harus dia lakukan, sama apa yang harus dia kerjakan. Artinya, orang ini punya tarikan energi untuk bertanggung jawab, apalagi terhadap kalian yang sudah mungkin pernah dijanjikan, ada komitmen resmi dan sebagainya. Ya. Orang ini masih punya keyakinan kalau satu hari mungkin kita akan selalu bersama-sama. Meskipun kamu sekarang jauh dari aku, orang ini punya keyakinan kalau kamu sangat mungkin, walaupun kamu sebenarnya sudah dari awal tahu ya, orang ini memang banyak red flags gitu loh. Orang ini mulai menyadari red flagsnya dia, ya. Dan orang ini menyadari betapa dirinya dia itu yang sangat susah untuk dihandle dan sebagainya.
Dan dia lebih kepingin usaha untuk menghilangkan si red flags tadi, lebih berusaha menjadi lebih positif, ya. Tapi balik lagi kalau kamunya udah nggak mau, gitu loh ya. Apa yang mungkin terjadi ke depannya sama kalian? Ini meskipun menjauh ya teman-teman, akan selalu ada awal mula lagi yang dimulai, dan akan ada drama lagi nantinya karena secara intuisi masih terkoneksi, ya kan? Kuncinya apa? Di sini ada perasaan stres dan kesendirian kalau kamu nggak ada. Jadi apa yang harus dilakukan teman-teman? Kenapa ini sangat mungkin banget ketika menjauh malah drama lain muncul, yaitu apa? Misu-misu, resah gelisah, cari mencari, perasaan kesepian. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Teman-teman, masalah ini kan memang masalah kesetiaan. Jadi kalaupun memang kamu mau menyelesaikan ini teman-teman, ya dengan kebulatan tekad kamu nggak apa-apa. Tapi selesaikanlah dengan benar-benar. Artinya apa? Jadi jangan kabur teman-teman. Ya, menjauh itu jangan kabur, jadi benar-benar selesaikanlah gitu ya. Bilang apa adanya, kamu sudah merasa berantakan, sakit dan kecewa sama apa yang sudah terjadi. Ya, daripada nanti jadi omongan kesana kemari, udah gitu mungkin juga digosipin sama orang-orang atau dipancing-pancing, di trigger-trigger teman-teman. Jadinya malah jadi nggak clear, confusion, jadi bingung. Kamunya bingung karena kamu juga belum finishin urusan, dia juga masih bingung. Jadi gini, kalau memang mau diselesain, yuk ketemu, yuk tegasin, yuk omongin. Ya. Jadi jangan gini, menjauhi masalah itu tidak menyelesaikan. Ya. Kamu harus yakin bahwa kalau memang kamu udah bulat untuk mau tinggalin dia, let's say ya, kamu mau tinggalin, nggak usah takut. Kenapa harus takut ketemu gitu loh ya? Tahu itu sakit, tapi harus dihadapin gitu. Kalau emang kamu udah bulat sama keputusan kamu, apapun yang dia omongin, kamu nggak akan berubah pikiran kan, gitu loh. Intinya gitu, harus penyelesaian dengan jelas. Kalau nggak, ini akan jadi masalah yang cuman kamu kubur tanpa benar-benar diselesain. Tahu kan? Jadi kayak kamu ngeberesin baju yang berantakan, terus kamu lempar ke dalam lemari, nggak kamu lipet, yang penting ketutupan di dalam lemari gitu. Nanti tapi kalau pas dibuka ambiar kemana-mana. Tahu kan maksud Sora? Itu yang akan terjadi. Dan itu akan jadi masalah lagi untuk kamu sama orang baru juga. Kamu bisa jadi punya trust issue, kamu juga jadinya susah untuk buka orang baru gitu loh. Dan kamu jadinya mungkin jadi nggak bisa optimis sama hubungan kamu yang berikutnya karena memang belum diselesain. Ya. Itu sih, kalau Sora lihat dari dia kepingin untuk tanggung jawab untuk memperbaiki keadaan. Tapi keputusan kamu kan juga tidak bisa Sora, apa ya bahasanya ya, nggak bisa diganggu gugat juga gitu kan. Berikan diri kamu waktu, lalu ambillah keputusan saat terbaik kamu untuk bicara sama dia dan selesaikan ini semua. Intinya gitu, ya. Untuk demi keoptimisan dan lebih baik ke depannya untuk kamu dan kesehatan jiwa kamu, oke? Dan teman-teman jangan lupa yang kepingin beli cincin kupu-kupu, gelang kupu-kupu, dan juga kalung kupu-kupu ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing, berhubung masih ada, silahkan dipesan, berhubung masih ada ya. Harganya juga cukup terjangkau. Ini cantik kan, ini batu kristal asli, bukan mainan ya. Ini bukan plastik, ini batu kristal asli yang udah diprogram dengan energi healing. Teman-teman, energi itu diprogram. Jadi Sora juga berusaha membantu memberikan kamu energi yang positif datang ke dalam kehidupan kamu ya. Kita coba lihat astrologi yang mungkin terungkap. Capricorn, Sagittarius, Aries, Libra, Pisces, Scorpio, Gemini. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau usaha atau sifat dari astrologi itu sendiri. Dan jangan lupa teman-teman yang kepingin belanja ya, yang tadi gelang, kalung, cincin semua di Instagram Sora @sora_tarot atau link yang ada di bawah ya, DM aja. Oke, kita akan lihat alfabetnya. M H O W U L N W T
K, P, G, A, Y, J, Q, dan T. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet sini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan Sora minta maaf. Jangan lupa main ke channel kedua juga di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu. Bye-bye.